Perwakilan dari Komnas HAM telah bertemu dengan keluarga Vina dan juga mengunjungi Saka Tatal untuk membuat kasus pembunuhan Vina Eki menjadi terang. Komnas HAM sedang mendalami apakah ada dugaan pelanggaran HAM dalam kasus itu. Ya, lalu apa saja temuan dari Komnas HAM? Langsung saja kita tanyakan kepada Komisioner Komnas HAM, Bapak Uli Parulian Sihombing, dan juga ada kuasa hukum dari keluarga Vina, Dewi Intan, dan masih bersama kami juga Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Bapak Habibur Rahman. Pertama kita ke Pak Uli dulu. Pak Uli, setelah bertemu dengan dari kuasa hukum keluarga Vina ini, apa saja temuan dari Komnas HAM? Baik, selamat sore pemirsa TV One dan juga Randy dan Putri serta Pak Habibur Rahman dan Ibu Maya, kuasa hukum dari keluarga Vina. Komnas HAM sudah bertemu dengan ibunya Vina terkait pengaduan keluarga Vina melalui kuasa hukumnya Bu Maya ke Komnas HAM seminggu lalu. Kami minta keterangan dari ibunya Vina dan juga saksi-saksi yang lainnya terkait dengan tadi aduan keluarga Vina ke Komnas HAM. Pertama terkait dengan adanya trauma dari ibunya Vina, kemudian juga adanya kebutuhan untuk trauma healing dan juga untuk restitusi dan kompensasi. Nah, kami juga sudah bertemu dengan Ditreskrimum Polda Jawa Barat untuk menanyakan terkait perkembangan penanganan perkaranya dan juga mendorong kami menghormati upaya penyelidikan yang sedang dilakukan oleh Polda Jawa Barat, dan juga kami menghormati putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Nah, betul kami sudah memeriksa beberapa saksi dan sekarang juga kami masih proses pemeriksaan saksi dan juga keterangan-keterangan yang lainnya. Begitu juga untuk pengaduan Saka Tatal, kami sudah bertemu dengan Saka Tatal dan juga kuasa hukumnya, dan kami juga masih mendalami terkait dengan fakta-faktanya. Oke, Komnas HAM atau temuan Komnas HAM seperti apa setelah mendatangi Polda Jawa Barat, keluarga Vina, kemudian juga bahkan sudah memeriksa juga ya, sudah berkomunikasi dengan Saka Tatal. Apa temuan dari Komnas HAM? Apakah ada pelanggaran HAM di situ? Kami belum ada kesimpulan, belum ada rekomendasi. Kami masih proses pendalaman. Tentu kami ini ingin mengetahui fakta-faktanya lebih jauh karena ini kami masih satu pihak dari pengadu kami belum melakukan konfirmasi kepada pihak lain. Memang kepolisian sudah kami konfirmasi ke Polda dan juga ketemu para terpidana yang 8 itu, tetapi kami belum mengumpulkan bukti-bukti yang lainnya. Itu yang sedang kami lakukan, dan ini membutuhkan waktu. Jadi itu yang mungkin harus kami jelaskan Komnas HAM kepada masyarakat. Jadi bekerja Komnas HAM ini kami tadi tidak hanya sepihak dan juga kami membutuhkan keterangan-keterangan yang lainnya dan alat-alat bukti yang lainnya begitu. Baik, Pak Uli, kita ke Pak Habibur Rahman. Pak Habibur Rahman, ini kan kita secara kasus ini, apa sih yang mungkin bisa dilakukan oleh Komisi 3? Kita mengingat ini sudah menjadi sorotan publik, sudah mulai banyak saksi-saksi juga yang datang. Ini akan seperti apa Pak Habib? Dan terus berkembang juga kasus ini. Ya, tentu kami sebagai Komisi 3 wajib menerima siapapun masyarakat yang datang ke kami ya, menyampaikan aduan ya. Posisi kami adalah pengawas ya terhadap mitra kami. Kami mendukung Polri dalam hal ini Polda Jawa Barat untuk kerja maksimal mengusut kasus ini ya. Adapun berbagai aduan, misalnya ada dugaan pelanggaran HAM dan lain sebagainya, tentu hal tersebut harus dibuktikan oleh yang mendalilkan, oleh yang mengklaim, oleh yang menuduh ya. Sepanjang ada buktinya ya silakan oleh mitra kami yang lain ditindaklanjuti. Nah, begitu juga sebaliknya ya. Kalau memang tidak bisa dibuktikan, tentu kita tetap harus jaga nama baik Polri
ya, institusi yang melakukan pengusutan kasus ini. Di manapun di seluruh dunia, sebaik apapun kinerja kepolisiannya, pasti ada 1-2 perkara yang muncul ke publik, dianggap belum tuntas dan lain sebagainya. Nah, untuk itulah sama-sama kita kawal, ya. Kita kawal masalah ini supaya benar-benar tuntas dengan baik, ya, dan masyarakat juga bisa mengawal langsung, ya, pemeriksaan perkara ini. Karena sejauh ini, ya, saya lihat Polri cukup transparan, ya. Karena apapun hampir setiap hari juga teman-teman Polri melakukan update terhadap kasus ini. Oke, Bang Habib, apakah mungkin nantinya Komisi 3 DPR RI ini akan meminta klarifikasi dari Polri atau mungkin memanggil Kapolri untuk mengklarifikasi tuduhan-tuduhan publik terkait kejanggalan kasus, pelanggaran HAM, dan lain sebagainya? Jadi gini, ya, setiap hari, ya, tiap tahun Polri mengusut ribuan kasus, ya, dan itu disampaikan terus kepada kami dalam setiap rapat dengar pendapat. Kalau ada 1-2 kasus, ya, atau beberapa kasus, berapa belas kasus yang menarik perhatian, saya pikir persentasenya pun sangat kecil sekali. Tapi ini sudah dapat perhatian dari Presiden nih, Bang. Memanggil Kapolri secara khusus. Ya pasti, tentu. Semua itulah betapa care-nya Presiden. Jadi tidak mungkin kami membahas 1-2 kasus, karena kita bicara kebijakan secara umum. Tetapi, ya, apapun itu kami tetap mendukung supaya ini proses berjalan dengan baik. Nah, harus perlu diingat, Mbak, ya. Namanya penegakan hukum itu basisnya adalah bukti, alat-alat bukti yang ada. Seberapapun besar, ya, kita apa yang disebut tekanan publik dan lain sebagainya, tanpa adanya bukti maka nggak bisa jalan. Itu. Makanya nggak bisa kita sekedar mengakomodir tekanan publik tetapi buktinya tidak ada. Nah, kita persilahkan teman-teman tadi yang mendalilkan, ya, yang menyampaikan misalnya dugaan-dugaan, sampaikan buktinya, gitu loh. Tunjukkan bukti, sampaikan buktinya. Kami yakin itu akan diproses dengan profesional oleh rekan-rekan kepolisian. Baik, Pak Habib, kami cukup menangkap dengan apa yang akan kita ingin sampaikan juga, ya. dan terkait dengan kasus ini, apa informasi apa yang terbarunya kita akan tanyakan kepada Dewi Intan, kuasa hukum dari keluarga Vina. Namun usai jeda berikut tetaplah di Kabar Petang.